Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pemikiran tentang masyarakat dan hubungannya dengan perumusan konsep pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur masyarakat. Pengertian dan unsur-unsur masyarakat dalam bahasa Inggris, pergaulan hidup disebut dengan sosial. Hal ini ditunjukkan dalam pergaulan hidup kelompok manusia, terutama dalam kelompok kehidupan masyarakat teratur. Dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan makna masyarakat, yaitu kata ummah dan kaum. Di dalam Al-Quran terdapat 49 kata ummah yang memiliki makna. Yang pertama yaitu kelompok yang menyeluruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 104. Yang kedua yaitu kaum. Terdapat pada Quran surat Al-Hud ayat 8. Yang ketiga yaitu jalan atau cara atau gaya hidup. Terdapat pada Quran Al-Zukhruf ayat 22. Secara umum, masyarakat adalah sekelompok orang atau manusia yang hidup bersama-sama yang mempunyai tempat atau daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama di mana masing-masing anggotanya saling berinteraksi. Menurut Murtadha Mutahhiri, masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang terkait dalam suatu sistem-sistem adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum-hukum khas dan gaya hidup bersama-sama dalam wilayah tertentu, iklim dan bahan makanan yang sama. Menurut Selo Sumarjan, dikutip dalam Sujarno Sukanto, masyarakat adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antar mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama tinggal di suatu tempat atau di daerah tertentu dengan mempunyai aturan tertentu, tata cara tertentu, dan mereka menuju satu tujuan yang sama dengan menghasilkan sebuah kebudayaan. Menurut Shani, ada beberapa unsur yang terkandung dalam masyarakat, antara lain yang pertama yaitu sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan dapat merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Yang kedua yaitu mereka hidup bersama merupakan satu kesatuan. Yang ketiga yaitu manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dalam kelompoknya. Yang kedua, yang B, teori asal-usul masyarakat. Ibnu Khaldun memberikan alasan bahwa manusia hidup secara bersama karena 3 alasan, yaitu ekonomi. Yang kedua, alasan keamanan. Yang ketiga, yaitu alasan otoritas. Adapun Murtadha Mutahhiri menjelaskan teori mengapa manusia ingin hidup secara bersama. Yang pertama yaitu manusia bersifat kemasyarakatan. Menurut teori ini, kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan. Artinya, secara fitri ia bersifat kemasyarakatan. Yang kedua yaitu manusia terpaksa bermasyarakat. Menurut teori ini, kehidupan bermasyarakat ibarat kerjasama, seperti suatu fakta antara dua negara yang tidak mampu mempertahankan diri terhadap musuh, sehingga terpaksa membuat suatu perjanjian kerjasama, suatu persetujuan kerjasama. Yang ketiga yaitu manusia bermasyarakat berdasarkan pilihannya. Menurut teori ini, kehidupan bermasyarakat serupa dengan penekanan dua orang yang bermodal yang membentuk suatu badan usaha untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Dilanjutkan oleh Muhammad Ainul Yakin. C. Sifat dan karakteristik masyarakat. Secara umum, masyarakat Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 110, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau ana ahlul kitabi lakana
khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, karakteristik masyarakat ini digambarkan pertama yaitu harus beriman. Setelah itu yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk ketiganya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan atau ditempatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik secara khusus masyarakat Islam yang pertama adalah musyawarah, yang kedua keadilan, yang ketiga persaudaraan, dan keempat toleransi. Karakteristik masyarakat Islam juga disebutkan atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan kepada sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah mereka jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Dalam arti dari surat Quran Hujurat ayat 11 sampai 12 ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Islam harus memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat, yaitu pertama tidak menganggap remeh komunitas lain, yang kedua tidak mengejek diri sendiri, yang ketiga tidak memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk, yang keempat tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan kelima tidak menghibah, dan keenam tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Selanjutnya D, peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan yaitu pertama adalah peran serta dengan menggunakan jasa pelayan yang tersedia, yaitu adalah selanjutnya ada peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Lanjut ada peranan secara pasif. Selanjutnya ada peran serta melalui adanya konsultasi. Setelah itu ada peran serta dalam pelayanan. Setelah itu ada peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan, peran serta dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendidikan Islam berbasis masyarakat. Dalam pemikiran Abu Dinata dijelaskan bahwa pendidikan yang berbasis masyarakat yaitu pendidikan yang menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pendidikan. Adapun kaitannya pendidikan Islam berbasis masyarakat, Nata mengutip dari Muhammad Fadil Jamali yang mengungkapkan tujuan pendidikan Islam itu ada 4, yaitu adalah pertama, mengenal manusia akan perannya diantaranya sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup ini. Selanjutnya, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah mengenal manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya. Dan terakhir, mengenal manusia dan manusia akan ciptaan alam atau penciptanya Allah, dan menyuruhnya beribadah kepadanya. Adapun hubungan fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat adalah memperbaiki kehidupan masyarakat yang meliputi islah
akidah, yaitu memperbaiki akidah umat. Selanjutnya ada islah ibadah, yaitu memperbaiki cara ibadah. Selanjutnya ada islah ailah, yaitu perbaikan keluarga. Selanjutnya ada islah al-adah, yaitu memperbaiki adat. Yang terakhir ada islah al-mujtama, yaitu memperbaiki umat manusia dan pada umumnya. Sekian, apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.